Halo guys, gue Andre Farens dan selamat datang di channel gue. Podcast kali ini gue mau melanjutkan soal Pertamax Turbo ya. Karena ya sekitar mungkin 1-2 minggu lalu gue ada bahas tentang Pertamax Turbo. Dan itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin gue belum bahas dalam video ya. Jadi gue bakal melanjutkan sedikit pembahasannya karena berhubungan ya memang perlu diluruskan ya. Karena memang Pertamax Turbo ini gue bilangin ya, ada bagusnya juga ada kekurangannya. Atau kata lainnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi ya di sini gue sudah tulis beberapa poin di mana gue bakal ngebacain buat kalian ya. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari Pertamax Turbo ini? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, langsung aja kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di sebelahnya ya. Tombol subscribe itu ada di bawah video ini ya. Tulisannya itu gampang banget ya, subscribe ya. Gampang banget kan? Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja kalian like dan share ya. Follow juga akun medsos yang ada di sini ya. Ada Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Banyak kan? Gampang banget. Linknya sudah gue taruh di kolom description yang tulisannya Linktree. Di sini gue juga menyertakan BBM Pertamax ya. Jadi supaya kalian mudah untuk memahami penggunaan Pertamax dan Pertamax Turbo pada motor dengan kompresi di atas 10,1 banding 1 itu menurut gue pribadi ya, dan ini juga hasil pendapat dari beberapa orang yang memang ahli dalam mesin ya, itu bilangnya kalau sehari-hari itu memang cukup dengan Pertamax dengan RON 92. Kalau kalian mau touring itu opsional aja, kalian mau pakai Pertamax bisa, Pertamax Turbo juga bisa ya dengan RON 98. Kalau kapasitas mesin motor kalian itu kompresinya antara 11,1 sampai 13,1, itu memang cocok dengan Pertamax Turbo ya. Tapi lebih baik pakai Pertamax biasa sebagai penggunaan sehari-hari atau kita ngomongnya daily use. Kenapa bisa begitu? Karena Pertamax Turbo itu memang punya SAT bernama Ignition Boost Formula, di mana bertujuan SAT tersebut meningkatkan performa motor, tapi ya ada tapinya. Itu juga menyebabkan motor lebih cepat panas ya, atau lebih mudah panas. Sehingga Pertamax Turbo itu kurang cocok digunakan sehari-hari secara terus-menerus. Bukannya tidak cocok, tapi kurang cocok. Karena kebanyakan motor yang digunakan pada saat dalam kota atau kita ngomongnya city ride cenderung tidak ngebut, dan faktor kondisi sekitar atau cuaca sekitar yang panas ya. Kebanyakan memang dalam kota kan memang lebih panas ya. Jadi mesin itu lebih mudah overheat. Kalau motor gede yang bisa dibilang ya mungkin 1000 cc lah, atau kita ngomongnya adalah superbike ya, sejenis R1, R6, CBR 600, kemudian apa lagi ya, GSX ya, pokoknya motor yang kapasitasnya 600 atau kita bisa bilang yang 4 silinder, itu kebanyakan adalah motor yang ngebut, dalam arti memang tujuannya dipakai untuk kecepatan tinggi atau putarannya tinggi. Nah kalau itu memang cocok menggunakan RON yang tinggi, contohnya adalah Pertamax Turbo, atau mungkin yang lebih tinggi lagi adalah Pertamax Racing ya. Teman, Pertamax Racing mungkin agak jarang ya, tapi kebanyakan memang di Pertamax Turbo yang dipakai. Tapi motor yang sebesar itu memang kurang cocok digunakan sehari-hari ya, karena memang pengalaman gue ya, dan gue juga pernah pakai motor gede yang 1000 cc itu, gila cepet banget panasnya ya. Terus kaki gue tuh ngerasa kayak gosong sebelah gitu, kayak gak enak karena kan mesinnya tuh besar dan suhunya itu tuh bener-bener cepet banget dia naiknya gitu loh. Jadi kayak panas. Jadi kalau motor sebesar itu dipakai sehari-hari itu kayaknya kurang nyaman deh, karena kayak kaki tuh mudah panas. Jadi bulu kaki tuh kebanyakan keriting, Bo. Sehingga kebanyakan moge atau kita ngomongin superbike atau yang sisi besar-besar itu yang 4 silinder itu, kebanyakan dipakainya pada saat weekend atau berakhir pekan ya, karena ya pasti dipakai untuk perjalanan jauh, jadinya motor itu nggak mudah panas. Nah kalau motor itu kecepatannya tinggi atau pas lagi touring kan ngebut tuh gitu kan, otomatis kan angin itu kan lebih banyak masuk, jadi mesin itu tuh nggak mudah panas. Nah seperti itu. Kalau dipakai sehari-hari dalam kota itu kan sudah mesinnya panas, cuacanya panas, bahan bakarnya juga mengandung SAT yang lebih cepat panas. Jadi kan ya boom. Kalau bahasanya kayak blown engine gitu, tapi nggak sampai blown sih ya. Biasanya kalau motor-motor moge itu mereka ada kayak termostatnya, dimana kalau
sudah masuk di sisi tertentu dia bakal mati sendiri untuk ngurangin heatnya atau overheatnya. Makanya sangat disarankan motor di bawah 600 cc yang istilahnya bukan superbike sekalipun ya punya kompresi tinggi, itu lebih baik sehari-harinya pakai Pertamax biasa aja yang RON 92. Sekalipun misalnya motor kalian itu juga motor bore up ya, jadi cc itu sudah dibesarkan dari aslinya, saran terbaik adalah tetap menggunakan Pertamax walaupun memang kompresi tinggi. Atau motor yang sudah di bore up itu biasanya ya panas mesinnya itu lebih panas daripada biasanya. Jadi bayangin aja kalau motor bore up yang bisa dibilang lebih panas pada motor standar, kemudian ditambah dengan Pertamax turbo sehari-hari dan itu sering, plus lagi cuaca panas ya, mesin itu bakal lebih cepat panas dan ya rontok lama-lama. Jadi untuk sehari-hari saran yang terbaik adalah menggunakan Pertamax biasa aja. Kalau memang mau touring ya oke lah pakai Pertamax turbo, atau seperti di video gua sebelumnya adalah 5 kali Pertamax biasa, 1 kali Pertamax turbo. Itu no problem karena gua pun juga menerapkan seperti itu dan mesin gua sehat-sehat aja tuh. Ibaratnya tuh seperti ini. Pertamax itu adalah air mineral, Pertamax turbo itu adalah minuman berenergi. Kita sebagai manusia itu pasti namanya air mineral setiap hari karena kan memang tubuh ini memang butuh air mineral ya untuk apa ya, menyegarkan lah intinya ya. Kalau air mineral dikonsumsi setiap hari itu nggak masalah boy, karena ya memang kebutuhan manusia seperti itu. Kalau minuman berenergi itu yang nggak boleh diminum setiap hari, karena minuman berenergi ya gua nggak perlu sebutin lah mereknya, tapi kalian tahu sendiri lah minum energi seperti apa. Atau kalian kalau nggak paham minuman berenergi itu ya gua hanya bisa bilang yang ada logo banteng 2 warna merah, atau yang gambar kepalan tangan gitu yang lagi wah gitu, atau yang produknya Thailand yang ada gua nggak sebutin merek loh ya, tapi kalian tahulah minuman berenergi itu seperti apa dan itu banyak banget jenisnya. Itu kalau kalian minumnya sekali-sekali sih nggak masalah ya, mungkin kalian minumnya ya sebulan sekali atau 2 minggu sekali, 3 minggu sekali mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau kalian minum berenergi, kalian minum setiap hari itu bahaya. Pertama, kandungan gulanya itu banyak banget dan itu nggak bagus buat badan. Untuk sekali sih nggak masalah, untuk ningkatin performa badan sih nggak masalah. Tapi kalau kalian minum sehari-hari itu bahaya. Yang kedua adalah ketergantungan, karena minuman berenergi itu kalau kita setiap hari minum dan sekalinya stop, itu badan langsung lemes. Dan itu gua sudah pernah ngalaminnya dulu. Jadi kalau pemakaian sehari-hari cukuplah dengan Pertamax. Kalau kalian mau pakainya yang untuk sekali-sekali untuk performa atau touring sebulan sekali, pakai Pertamax turbo itu nggak masalah. Jadi paham ya perbedaan penggunaan Pertamax biasa dan Pertamax turbo. Gimana kalau yang merek lain? Ya jujur ya, gua kan posisi gua di Bali dan saat ini tuh belum ada ya mereknya kayak Petronas atau Shell atau apalah lagi tuh yang biasanya ada di Jakarta. Ya gua kurang tahu ya, karena gua belum pernah make produk mereka dan di Bali pun memang nggak ada gitu. Bukan nggak ada sih, belum ada, tapi mudah-mudahan sih 2 waktu ke depan ada ya, jadi bisa ngecek juga. Nah gimana kalau di merek lain yang seperti gua bilang tadi itu ya, Shell atau Petronas ya, kalian tinggal sesuaikan aja. Jadi misalnya kalau yang Pertamax itu kan RON-nya 92, ya carilah Shell dengan tipe BBM kurang lebih RON-nya 92 gitu. Kalau lebih dikit 93 masih oke lah, atau di bawah 90 masih oke. Tapi kalau nggak salah Shell itu ada yang 92 sama 95 ya. Jadi ya pakailah yang kurang begitu. Kalau yang Petronas juga ya sama-samain aja, pakailah sesuai dengan RON-nya aja. Jadi untuk sehari-hari pakai RON 92 di motor kalian. So guys, itu aja bisa gue sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video gue sampai selesai. Gue Andrea Faren, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.